warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kimia. Bagaimana adik-adik kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Perkenalkan, nama kakak Yayang Devtiarani dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi pelajaran, yaitu sifat-sifat koloid, yaitu pada bagian efek Tyndall dan gerak Brown. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya dan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa menyiapkan alat tulis, barangkali ada yang ingin dicatat. Baiklah adik-adik, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu koloid, maka kita akan lihat gambar berikut ini. Nah, semuanya sudah melihat ya, gambar di samping merupakan ketika mobil sedang berkendara di malam hari. Nah, ketika mobil yang kita kendarai di malam hari pada saat cuaca sedang kabut atau malam yang berkabut, nah di sini lampu sorot mobil lebih jelas dibandingkan di malam hari yang cerah. Nah, apakah kejadian ini ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Ya, tentu saja ada ya kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Nah, itu merupakan salah satu dari sifat koloid, yaitu efek Tyndall. Nah, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.14, mengelompokkan berbagai sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian koloid, mampu menjelaskan sifat-sifat koloid, efek Tyndall dan gerak Brown, dan kemudian mampu menghubungkan peristiwa berdasarkan sifat-sifat koloid. Apa yang dimaksud dengan koloid? Nah, jadi koloid merupakan campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana ukuran partikelnya yaitu 1 hingga 1000 nanometer, di mana partikel ini tersebar atau terdispersi secara merata dalam medium zat lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat koloid. Nah, yaitu yang pertama, efek Tyndall. Apa yang dimaksud dengan efek Tyndall? Baiklah, efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Nah, seperti ini contohnya ketika larutan sejati dan larutan susu. Nah, ketika larutan sejati diberikan cahaya atau diberikan seberkas cahaya, maka cahaya ini akan diteruskan. Berbeda dengan koloid. Nah, ketika cahaya senter dinyalakan atau ketika koloid ini diberikan seberkas cahaya, maka cahaya tersebut tidak akan diteruskan tetapi dihamburkan oleh partikel-partikel yang ada di dalam larutan susu tadi. Nah, fenomena inilah yang dipelajari oleh John Tyndall, seorang ahli fisika Inggris pada abad ke-19. Untuk menghormatinya dinamakan peristiwa ini yaitu efek Tyndall. Nah, jadi ini sesuai dengan contoh kita yang di awal tadi, yaitu pada saat mobil berkendara di malam hari yang berkabut, itu lampu sorotnya jauh lebih terang dibandingkan malam yang cerah. Nah, karena kita ilustrasikan tadi, cahaya mobil ini kita ibaratkan sebagai senter, kemudian keadaan berkabut kita ibaratkan sebagai larutan susu. Nah, karena partikelnya lebih besar sehingga cahaya yang diteruskan akan dihamburkan. Nah, baiklah, sudah paham ya adik-adik mengenai efek Tyndall. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat yang kedua, yaitu gerak Brown. Kita ambil contoh pada zat cair koloid yaitu susu. Segelas susu cair berada di dalam gelas. Nah, secara makroskopis, susu cair tersebut merupakan satu kesatuan. Nah, artinya di sini adalah ketika kita membiarkan susu itu lama, tampilan susu tersebut tidak akan berubah atau tidak akan memisah antara air putih dan larutan susu. Namun, ketika diamati dengan mikroskop dengan perbesaran tertentu, kita akan melihat jelas bahwa susu merupakan gumpalan-gumpalan yang tersebar merata di larutan. Nah, di sela-selanya itu merupakan air.
Loh Kak, kenapa ya? Gumpalan-gumpalan susu itu kok ada yang besar dan ada yang kecil? Nah, tentu saja ya berbeda, karena susu itu sendiri tersusun dari protein, kalsium, dan zat yang lainnya. Nah, di sela-sela molekul susu itu merupakan molekul air. Nah, jadi di sini molekul air itu tidak kelihatan karena molekulnya itu sangat kecil sekali. Dari sisi koloid, zat terdispersi molekul susu merupakan zat cair dan zat pendispersi air merupakan zat cair. Nah, jadi larutan susu merupakan koloid yang berwujud emulsi. Nah, bisa kita lihat pada video di samping. Dapat kita lihat bahwa terjadinya perpindahan atau molekul susu ini bergetar saja tergantung jenis ukuran dari molekul susu tersebut. Nah, jadi di sini semakin kecil molekul susu tersebut, maka semakin cepat dia akan berpindah lokasi. Tetapi yang besar itu akan bergetar saja. Gerakan ini pertama kali diamati oleh Robert Brown, seorang ahli botani kelahiran Skotlandia berkebangsaan Inggris Raya pada tahun 1827. Nah, namun Pak Brown ini tidak bisa menjelaskan mekanisme yang terjadi di dalamnya. Sekitar 70 tahun kemudian, seorang Albert Einstein mampu menjelaskan mekanisme ini secara ilmiah, yaitu pada tahun 1905. Molekul air yang berukuran sangat kecil sekitar 0,275 nanometer selalu bergerak aktif. Nah, di sini karena bergerak selalu, maka molekul air ini bertumbukan langsung dengan molekul susu yang besar tadi. Nah, karena pertumbukan yang terjadi dari berbagai arah, maka resultan gaya dari molekul susu ini tidak pasti. Nah, berikut gambaran animasi pergerakan molekul susu dengan molekul air. Nah, jadi di sini pergerakan molekul koloid itu selalu bergerak sehingga tidak terjadi penggumpalan oleh susu cair atau tidak terjadi pemisahan antara air putih dan susu tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa gerak Brown merupakan gerak acak atau gerak yang tidak beraturan pada partikel koloid. Nah, jadi adik-adik semua di sini sudah paham ya mengenai gerak Brown? Nah, baiklah adik-adik, sudah paham semua mengenai materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.